ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum as-salaf, bainana wa bainakum al-kutub. Rasulullah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Meneruskan bacaan kitab Al-Fiqh Ibnu Malik dengan syarah Ibnu Aqil rahmatullahi alaihi disebutkan pada pertemuan terlewat tentang inna wa khatuha, bahwa inna di situ ada tempat yang di itu wajib untuk di fathah, demikian juga di kasroh. Berikutnya akan disebutkan di sini yang di itu boleh untuk di fathah ataupun boleh untuk di kasroh inna tersebut. Qala Ibnu Malik rahimahullah taala, ba'da idza fuja'atin au qasam la lama ba'dahu biwajhaini numi. Yani sini akan kita jelaskan dulu yang pertama. Ini ba'da idza fuja'ah, setelah idza fuja'ah, ya. Di setelah di situ ada idza yang menunjukkan tiba-tiba. Nanti akan disebutkan faida qiyamu zaidin, faida inna zaidan qaimun, kharajtu faida inna zaidan qaimun. Maka di sini boleh kharajtu faida anna zaidan qaimun. Boleh inna, boleh anna. Tuh. Setelah apa? Setelah idza fujaah. Ini yang pertama kita bahas. Nanti disebutkan juga au qasam. Juga kalau dia itu berupa sumpah la lama ba'dahu. Qasam tapi syaratnya tidak ada la setelahnya. Biwajhaini numi. Ya, ini dengan dua sisi, boleh di inna, boleh di anna. Qala Ibnu Aqil rahimahullah, yakni anahu yajuzu fathu inna. Yakni sesungguhnya boleh untuk di fathah inna itu. Wa kasruha, dan boleh di kasrah. Jadi boleh inna, boleh anna. Idza waqa'at ba'da idza fujaiyah. Apabila jatuh setelah idza. Idza artinya kan tiba-tiba. Al-fujaiyah. Fujaiyah itu tiba-tiba, suatu yang datang dengan tiba-tiba. Nahwu contohnya, kharajtu fa idza inna zaidan qaimun, atau fa idza anna zaidan qaimun. Aku keluar, maka tiba-tiba sungguhnya Zaid berdiri. Faman kasaraha, barang siapa yang mengkasroh, yakni faida inna zaidan. Bagaimana ini i'rabnya? Ya, barang siapa yang mengkasroh innanya itu, ja'alaha jumlatan. Ini menjadikan dia itu sebagai jumlah. Itu. Jadi kalau yang mengatakan dibaca dengan inna berarti apa? Berarti setelahnya itu sebagai jumlah yang sempurna. Yaitu karena dia itu sebagai jumlah sebagai apa? Ibtidaiyah dia. Ya. Di anhu ibtidaiyah. Menjadi jumlah tersendiri, jumlah ibtidaiyah. Wa takdirnya kalau ditambahkan kharajtu faida zaidun qaimun. Ya, faida zaidun qaimun itu. Jadi takdirnya seperti itu. Suatu jumlah. Wa man fataha, barang siapa memfathahnya, jadi ana itu bagaimana? Maka menjadikannya ma'asilatiha masdaran, bersama dengan silahnya itu sebagai masdar. Itu. Jadi menjadikannya nanti dengan ditakwil menjadi masdar. Wa huwa, dan dia itu, ini idanya sendiri itu mubtada. Wa huwa mubtadaun khabaruhu idzal fujaiyah. Ya, jadi dia itu sebagai masdar ini tadi, ya, itu sebagai mubtada. Diakhirkan dia. Khabarnya idza itu sendiri. Itu. Jadi faida itu khabarnya. Ya, faida itu adalah khabarnya. Mubtada'nya setelah ditakwil menjadi masdar. Wa takdirnya bagaimana berarti? Faida qiyamu zaidin. Nah, itu. Faidanya itu khabar. Ya. Bagaimana bisa faida itu menjadi khabar? Ya, ini ditakdirkan ai fa fil hadrati. Nah, itu. Ya, tiba-tibanya ini idanya itu ditakwilkan, ditafsirkan dengan apa? Fa fil hadrati. Jadi fil hadrati itu. Tuh, ya. Wabil hadrati qiyamu zaidin. Di dalam kehadiran berdirinya Zaid. Ya, demikian. Jadi tadi Zaid dan qaimun itu ditakwil menjadi masdar qiyamu. Ya, qaimun ya, isim fa'il kan, maka dibuat menjadi masdarnya. Qama yaqumu qiyaman. Nah, itu ditakwilkan menjadi masdar.
Zaidnya dibuat mudhaf ilaih, qiyamu Zaidin, terwakili. Zaid dan qaimun menjadi qiyamu Zaidin. Faidahnya sendiri menjadi khobar, ya, yaitu fafil hadrati itu. Ya. Jadi dibuat seperti itu. Makanya dia dibaca dengan apa? Kasroh, ya. Itu. Jadi dijadikan fathah. Dijadikan apa? Fathah. Jadi anna Zaidan. Itu. Ini yang pertama. Wa yujuz ayakuna khabar mahdhufan. Boleh juga khabarnya itu dihapuskan. Wa taqdiru, takdirnya adalah kharajtu faida qiyamu Zaidin mawjudun. Nah, ini. Ini jenis yang kedua dari yang dibaca anna. Ditakdir gitu. Dia bagi yang mengatakan faida kharajtu faida anna Zaidan qaimun, ya, itu bisa berupa tadi masdar, bisa berupa ini, jenis yang kedua ini. Gitu. Takdirnya bahwa di situ ada khabar yang dihapus. Kharajtu faida, ya, qiyamu Zaidin mawjudun. Itu. Berarti dihapus mana ya? Mawjudunnya ini khabar itu. Qiyamu Zaidin itu sebagai mubtada'nya itu. Itu. Lalu faidah bagaimana? Faidah dia huruf, sudah huruf aja. Faidah, maka tiba-tiba dia huruf. Ya, bukan kemudian menjadi suatu jumlah dia, tidak. Kalau yang pertama tadi kan idza itu khobar kan itu. Ditakwilkan dengan fafil hadrati gitu. Jadi demikian. Jadi di sini yang mengatakan dengan ina cuma satu sisi saja. Yang dengan ina itu menjadikannya sebagai jumlah sudah. Zaidun yakni Zaidun qaimun. Jadi jumlah, selesai. Ya, kalau dia menjadi jumlah berarti baca ina. Yang kedua, ada dua sisi tadi. Itu. Nah, itu dengan contoh dari saya lebih jelas insyaallah. Wa mimma jaa bil wajhaini, dan dari apa-apa yang datang itu dengan dua sisi, qauluhu, ucapan syair, ya. Jadi dua sisi maksudnya bisa ina, bisa ana. Ina ada berapa sisi tadi? Satu. Yang ana berapa sisi? Dua, kan gitu. Wa kuntu ara Zaidan kamakil sayyidan idza annahu Abdul Qafa wal Hazimi. Sayyidnya mana ini? Idza annahu. Bisa innahu, bisa annahu. Yang innahu takdirnya adalah jumlah. Ya, selesai. Yang annahu ada dua. Bisa dia itu berarti tadi takwil dengan masdar, ya, bisa dihapuskan khabarnya, gitu kan. Jadi wa kuntu adalah aku dulu, ura yang ditambahkannya. Ura ditambahkan Zaid. Tambahkan Zaid sebagai apa? Kamakil sebagaimana dikatakan oleh orang Zaidan. Aku menyangka dia itu sebagai seorang pemimpin. Ida tiba-tiba anahu sesungguhnya dia ternyata apa? Abdul Qafa, ya, hamba yang mengikuti saja. Qafa kan tengkuk ini belakang. Wal Hazimi, Hazimi disebutkan yakni yang di bawah telinga atau pojok dari khulqum, tenggorokan itu. Sebutkan oleh Muhyiddin kinayah anil al-khassah wa dana'ah wadillah. Jadi ini kinayah dari sesuatu yang jelek, sesuatu yang rendah. Ternyata dia adalah budak yang rendah itu. Lalu bagaimana yang membaca anahu dan membaca inahu disebutkan di sini oleh Ibnu Aqil. Ruya bi fath diriwayatkan dengan fathah anna ini, ya. Dan kasriha, dan yang dikasroh, wa kasriha. Paman kasroha, yang menganggap sebagai kasroh kira-kira apa? Menganggapnya sebagai jumlahan itu. Jalan jumlatan musta'nafah, dianggap dia sebagai jumlah musta'naf, ini ibtidaiyah. Jumlah tersendiri. Ya, jumlah mulai dari awal sendiri sudah. Berarti kan disebutkan dengan ina kan gitu. Seperti hikayat dan sebagainya kan. Qala inni Abdullah, perkataan Isa bin Maryam. Ya, inni Abdullah, padahal di tengah. Karena apa? Karena dia hikayat. Wa takdirnya idza huwa Abdul Qafa wal Hazimi. Nah, itu. Idza huwa mubtada. Abdul Qafa itu sebagai khabar. Wa man fataha jalaha masdaran mubtada. Ya, yang menganggap itu fathah menjadikan masdaran mubtadaan. Masdar mubtada. Yang menganggapnya sebagai masdar. Ditakwil menjadi masdar. Wa fi khabarihi al-wajhan asabiqan. Maka khabarnya ada dua sisi bagaimana lewat kan itu. Wa takdir alal awal, takdir dari yang pertama faida ubudiyatuhu ai fa fil hadrati kan itu. Maka tiba-tiba
Idza sendiri itu adalah apa? Khobarnya. Apa takdirnya? Ai fafil hadrati itu khobar. Fafil hadrati seperti yang sebutkan pertama tadi. Jadi khobarnya fafil hadrati ubudiyatuhu sebagai mubtada. Walasani yang menganggap itu bentuk yang kedua ya dari ana faida ubudiyatuhu maujudatun. Nah itu. Khobarnya maujudatun. Idanya sebagai harf. Itu. Ubudiyatuhu sebagai mubtada. Ya demikian. Kemudian akan disebutkan tentang qasam sumpah besok insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.